mau belajar bersama-sama mengenai luka batin, kepahitan, luka batin atau kepahitan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami berkumpul kembali bersama-sama. Tuhan Yesus, Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Lembutkanlah hati kami. Hati yang keras dilembutkan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar-Mu, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jamah semua yang ada di sini, anak-anak, orang tua, remaja. Jamah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai luka batin. Apa itu luka batin dan apa itu dampak-dampaknya dan dalam kehidupan kita dan bagaimana cara penyembuhannya. Luka batin seringkali terlibat dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita kasihi. Luka batin adalah pengalaman masa lampau yang menyakitkan, menyedihkan, dan membekas dalam kehidupan kita, sehingga melukai perasaan kita secara mendalam dan bisa menjadi penghalang untuk kita maju ke depan, menghambat dan kadang memudahkan tujuan dan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dampaknya juga meretakkan hubungan antara suami istri, dengan anak-anak, dengan sibling, kakak adik, teman-teman, komunitas. Luka batin kadang kita sadari, kadang kita tidak sadari. Apa penyebab dari luka batin? Satu, diperlakukan tidak adil oleh keluarga. Misalnya penolakan dalam kandungan, dikatakan bodoh, gemuk, jelek, atau sering dibentak, dipukul, direndahkan di depan orang, atau merasa tidak dihargai. Kedua, mengalami penolakan, dikucilkan, dan diejek oleh orang sekitar kita. Bisa juga ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, dan juga penceraian orang tua. Yang ketiga, diperlakukan tidak layak oleh pasangan kita, teman baik kita, dikasarkan secara fisik atau secara emosional, atau suami istri berselingkuh. Mengalami tindakan seks yang tidak wajar, misalnya mengalami perkosaan, seks di luar nikah, atau karena orang tua kita berselingkuh. Kelima, kegagalan hidup yang menyakitkan. Itulah ciri dari luka batin, ya. Saya akan memberi banyak sekali, ya, 22. Tapi ini jadi setiap kita di sini mempunyai berbeda, ya, luka-luka batinnya. Dan ini dari Pastor Scott Bitcon dari Amerika saya ambil. Saya akan membacakan dan dengarlah apakah di antara kriteria ini ada di dalam hati kita. Oke, pertama, puji Tuhan kita ada di PowerPoint. Pertama, kita tidak percaya diri, pendiam, merasa kesepian, tidak punya teman dekat, tidak merasa dikasihi, dan susah menerima kasih sayang orang. Takut sekali akan penolakan, dan tidak mau membebankan orang lain, menolak, merasa beban menerima sesuatu dari orang. Takut hutang budi, tidak mau minta tolong kalau tidak terpaksa sekali. Membenci diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, mudah tersinggung dan sangat sensitif, ya, gampang terluka, merasa sedih, banyak menangis, dan mau menjadi sempurna karena mungkin orang tua kita yang kita lakukan itu selalu tidak benar, gampang marah, ya, gampang naik darah. Nah, itu ciri-cirinya, dan susah memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Selalu tegang,
Setiap suara yang keras yang timbul akan membuat mereka kaget ya. Itu salah satunya saya tuh. Tidak ada toleransi pada orang lain. Gampang omong seenaknya tanpa memikirkan dampaknya. Selalu merasa marah dengan Tuhan. Mudah menyalahkan Tuhan pada waktu masalah datang. Mudah putus asa. Mudah melarikan diri dari kenyataan hidup. Melukai diri sendiri. Untuk melepaskan lukanya. Tidak percaya diri, tidak mempunyai goal kehidupan, merasa tidak ada pengharapan, tidak ada tujuan hidup, peminum, menggunakan obat, atau bekerja keras untuk menekan rasa sakit hati. Ya, nah banyak sekali lagi ya. Dan dalam pengalaman saya sendiri pada saat saya melayani teman-teman saya, saudara-saudara saya mengenai luka batin, saya melihat dari 22 ini saya melihat banyak sekali ya yang ada di teman-teman saya dan saudara-saudara saya. Bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin? Saya akan membacakan 6 step ya. Sebelum kita melihat dari 6 step ini, kita harus ingat dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus mencintai kita, memaafkan kita, dan menerima kita apa adanya. Di mata Tuhan kita semua adalah unik ya, dan sangat spesial di mata Tuhan. Satu persatu Tuhan sangat mencintai kita. Nah, inilah 4 step penyembuhan untuk luka batin. Pertama, kita harus mempunyai keinginan, willingness untuk disembuhkan dan jujur pada diri sendiri. Kalau kita ke dokter, kita harus jujur sama dokternya apa yang kita rasakan kan. Dan sama juga dengan penyembuhan luka batin, kita harus jujur. Daftarkan luka-luka batin yang Anda alami. Akui di hadapan Tuhan dengan jujur bahwa kita sudah mengalami luka batin atau kepahitan. Kedua, minta ampun kepada Tuhan atas segala kebencian yang ada di dalam hati kita. Dan terimalah kasih Tuhan, karena Dia menerima kita bagaimana kita adanya. Amen. Ketiga, ampuni dan terimalah diri kita sendiri. Berhenti membenci diri kita sendiri. Untuk semua tindakan ketidaksempurnaan kita atau kesalahan kita. Ampunilah orang yang menyebabkan kita luka batin, orang yang menyakitkan kita. Apabila memungkinkan, adakan pemberesan kepada orang yang bersangkutan. Tuntaskan ya. Yang kelima, berdoa untuk Tuhan menyembuhkan memori ingatan kita yang luka akibat pengalaman buruk yang kita alami baik di masa kanak-kanak hingga saat ini yang menyebabkan trauma atau luka batin. Kita bisa meminta Roh Kudus untuk mengingatkan peristiwa apa yang membuat kita terluka. Biarlah kehadiran Tuhan memenuhi hati kita dan mencabut akar pahit. Dan menyembuhkan luka hati kita. Amin. Dan terimalah kesembuhan dengan iman. Jangan memikirkan lagi luka-luka masa lalu. Bila muncul lagi, kita harus tolak dalam nama Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan saya. Amin. Keenam step ini sangat bagus ya. Kadang luka batin itu kalau sangat dalam, kita harus dipatahkan dengan kuasa darah Yesus, yaitu dengan pelepasan. Kita sudah mengerti apa itu luka batin, apa itu ciri-ciri luka batin, dampaknya dalam kehidupan kita, dan bagaimana penyembuhannya. Luka batin menyerang hati kita. Hati merupakan pusat kehidupan seseorang. Bila hati kita sehat, maka membuat kehidupan yang sehat. Jika hati kita sakit, maka akan merusak kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan kita sendiri yang tidak sehat, juga kita membawa ke dalam perkawinan kita, ke dalam rumah tangga kita, pada anak-anak kita. Nah, itu bahayanya ya luka batin. Melebihi
luka fisik ya. Kalau luka fisik itu cuma diri kita sendiri, tapi luka batin menyerang kita dan membawa dampak yang buruk untuk orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang di lingkungan kita. Dan juga dari penelitian seorang psikologi dari Amerika, Carson Quartz, dia berkata kepahitan terus-menerus bisa menyebab perasaan marah, pemusuhan yang meluas jika dibiarkan bisa mempengaruhi fisik seseorang. Luka batin itu sangat bahaya. Kita akan merasa sakit tidak hanya di emosi kita, di dalam tubuh kita. Dan luka batin bila diabaikan akan berbuah menjadi dosa. Masih ingat cerita Yusuf di mana Yakub mencintai Yusuf melebihi saudara-saudara lain, dan mereka anak-anak itu luka batin dan mau mencoba membunuh Yusuf karena itu. Dan juga lagi banyak sekali kejadian-kejadian di mana luka batin, kepahitan membuat orang berbuat sesuatu untuk menyakiti orang atau kadang membunuh orang ya. Itu bahayanya luka batin. Apapun luka batin yang kita alami, jangan takut menghadapinya. Kita mempunyai Tuhan yang sangat berkuasa, sangat mengasihi kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus untuk mematahkan rantai yang berbelenggu hati kita dan menyembuhkan hati kita. Amin. Percaya semua? Amin. Amin. Dan Mazmur, Tuhan sangat peduli dan dekat dengan hati-hati yang penuh luka. Seperti Mazmur 34:18 berkata, Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati dan melepaskan mereka dari roh kehancuran. Tuhan Yesus mau merubah hati kita, hati kita yang penuh luka seperti ini, hati yang banyak luka-lukanya ya. Dia mau merubah hati yang seperti ini, hati yang tanpa luka. Bila kita mengizinkan, Tuhan bisa merubah hati yang luka menjadi hati yang bersih. Amin. Amin. Raja Daud tahu betapa pentingnya mempunyai hati yang bersih. Karena dia tidak mau kehilangan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Mazmur 51 ayat 12 dan 13 berkata, jadikanlah hatiku tahir, bersih ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tuhan mau kita mempunyai hati yang bersih seperti gambar yang tadi, sehingga rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita terlaksana, terpenuhi. Saya akan memberi kesaksian di mana luka batin saya terhadap papa saya bawa dalam pernikahan saya, dalam saya juga dan ke dalam anak-anak saya ya. Pada waktu kecil, papa saya adalah pemain wanita, dan kalau kalah judi dia memukul mama saya dan anak-anaknya. Mama saya meninggal pada waktu saya umur 7 tahun. Saya masih mempunyai adik 6 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Dan pada saat mama saya meninggal, hati saya sangat patah. Karena saya hanya tahu kasih mama saya sejak lahir. Sejak itu saya menjadi anak pendiam, pemalu. Kalau saya melihat anak-anak bersama mama mereka, saya menjadi sedih. Dan setelah saya dewasa, saya menjadi anak. Saya mencoba menjadi anak yang baik untuk saya dicintai. Dan saya selalu percaya
bahwa orang mencintai saya karena ada sesuatu. Cinta mereka tidak tulus. Dan dia tidak mencintai saya apa adanya. Saya sangat takut dengan papa saya. Selama hidup saya tidak pernah berkata tidak kepada papa saya. Meskipun saya sudah melakukan apa yang dia lakukan, saya tetap dipukul ya. Saya masih ingat waktu itu saya dipukul di punggung sampai saya muntah. Saya dibawa ke rumah sakit dan saya juga pernah dipukul pakai bambu ya sampai saya berdarah-darah tangan saya. Saya masih punya tanda di sini ya. Saya bertumbuh menjadi anak yang pendiam, tidak percaya diri. Saya tidak suka diri saya sendiri. Saya takut dengan penolakan. Suatu hari saya mencoba melupakan diri saya sendiri. Singkat cerita, saya lahir kembali di New Zealand. Saya sudah memaafkan papa saya. Tapi ternyata saya belum memaafkan papa saya. Saya membawa luka-luka itu ke dalam perkawinan saya. Saya selalu kalau saya bertengkar dengan suami saya selalu berkata, janganlah engkau seperti papa saya. Janganlah engkau seperti papa saya. Lalu saya tidak bisa memanggil Tuhan kita Bapa. Hingga pada suatu hari ada KKR di gereja kami. Pendeta dari pendeta Edi Leo, dan dia membicara hati Bapa. Dan setelah selesai KKR, dia mendoakan saya. Dan pada saat dia mendoakan saya jatuh. Saya teriak. Saya tahu saya teriak, tapi saya tidak bisa berhenti ya. Lalu pendeta saya mempunyai kelebihan, dia bisa melihat lah ya. Terus lalu dia bilang, oke, biarkan Priska teriak, jangan di stop, biarkan. Saya teriak lama ya. Lalu setelah itu saya selesai ya, capek sekali ya. Lalu pendeta saya bilang, little Priska belum memaafkan papa kamu. Tapi saya bilang, saya udah memaafkan papa saya. Waktu saya mungkin lahir kembali saya sudah maafkan. Tapi kamu belum memaafkan, dan Tuhan memperlihatkan kepada saya, pada saat engkau di kandungan ibumu, papamu sudah mengutuk engkau. Dan langsung saya ingat ya, waktu itu saya punya teman saya itu teman mama saya. Dia bilang sama saya, Priska, waktu kamu masih dalam kandungan mama kamu, papamu bilang mati aja tuh anak. Nah itu sudah dikutuk ya. Dan saya pulang ke rumah. Saya memutuskan untuk memaafkan papa saya. Yaitu pulang ke Indonesia. Rencana saya mau telepon kakak saya bilang malamnya, tapi pada sebelum itu saya melakukan saya cuci baju ya, laundry di rumah saya. Dan pada saat saya mencuci baju, roh ketakutan akan papa saya menyerang saya. Saya merasa takut itu. Saya takut, lalu saya ingat kata-kata Tuhan. God doesn't give us a spirit of fear, but spirit of power and sound mind. Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi memberi roh kuasa. Dan ada di sini? Oke. Ya, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi roh kuasa, damai, dan sejahtera ya. Nah, pada saat saya mengimani firman Tuhan, saya merasa roh itu keluar. Saya merasakan benar roh itu keluar ya. Lalu saya ceritakan kepada suami saya, dan suami saya bilang, kenapa sih kamu takut sama papa kamu? Papa kamu orangnya kecil, kata gitu. Terus saya bilang, bukan papa saya yang saya takut, tapi rohnya ya. Dan saya ceritakan kepada cici saya mau pulang nih, saya ceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Cici saya Katolik ya, terus dia marah. Kamu ini gimana sih, udah jadi Kristen belum memaafkan papa saya?
Saya bukan itu maksud saya ya. Terus saya pulang ke Indonesia, saya dihalangi sama cici-cici saya untuk tidak melakukan berkata kepada papa saya maafkan gitu ya. Terus saya dihalangi, saya tidak tersampaikan ya, tidak tersampaikan itu. Tapi Tuhan merubah saya. Saya tidak sejak lepasan itu saya tidak pernah berkata kepada suami saya, jangan seperti papa saya. Haleluya. Itu hilang otomatis. Puji Tuhan. Saya tidak usah susah payah untuk tidak mengatakan itu ya. Lalu kira-kira 2 tahun kemudian saya udah lupa itu ya. Saya lagi berjalan pre-walk ya. Biasanya saya melakukan pre-walk, saya jalan pagi-pagi. Lalu Tuhan berbicara kepada saya sangat jelas, pulang ke Indonesia. Satu, itu mungkin saya ya. Lalu saya berjalan lagi pulang ke Indonesia 3 kali dan saya tahu itu adalah Tuhan ya. Lalu saya bicara sama suami saya, Tuhan bilang saya untuk pulang ke Indonesia. Saya tidak tahu kenapa ya, tapi suami saya kali ini bilang boleh, kalian boleh pulang ke, boleh, oke, pulang aja ke Indonesia. Biasanya dia nggak pernah mengizinkan saya pulang ke Indonesia sendiri ya, karena anak saya waktu itu masih kecil. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya mesti saya pulang ke Indonesia, anak saya gimana ya. Tapi mantu begitu beautiful, begitu indah ya. Pada saat dia berkata, dia akan selalu menyiapkan semuanya ya. Amin. Lalu saya disiapkan, ada orang Indonesia yang baru menikah, jadi dia punya waktu untuk menjaga anak saya, memasak buat anak saya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, kita mendapat itu. Lalu saya pulang ke Indonesia ya. 2 minggu saya pulang ke Indonesia. Saya merasakan hadirat Tuhan yang tidak pernah saya rasakan. Setiap saya di hadirat Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan. Lalu saya mengunjungi papa saya, mengajak papa saya ke rumah sakit ya. Segala macam. Suatu hari saya datang ke kamar papa saya bilang, padahal saya tidak merencanakan, saya bilang papa saya apa? Maafkan Priska ya. Terus papa saya langsung, jangan kamu minta maaf kepada papa. Papa yang harus minta maaf kepada kamu. Puji Tuhan. Lalu saya bilang, iya Pak, kita saling memaafkan. Lalu kami berpelukan ya. Lalu saya keluar dari kamar papa saya, cici-cici saya udah di depan karena mau keluar makan. Dia pun berkata, kenapa wajahmu bersinar? Saya bilang, saya nggak tahu wajah saya bersinar, kan kalau blooming, dia bilang wajah kamu blooming. Terus saya bilang, papa sudah minta maaf pada saya dan saya memaafkan papa saya. Semua pada kayak, wah, apa? Saya bilang iya. Oh, katanya kalau gitu kita juga harus begini nih ya. Dan saya mempunyai benar-benar waktu yang sangat indah bersama papa saya. Saya layani papa saya ya. Papa saya waktu itu tinggal bersama istri mudanya yang di puncak di villa. Lalu saya tinggal di situ 3 hari, saya layani. Dan pada saat itu papa saya tidak mau menerima Tuhan Yesus karena tetangga saya adalah pendeta, tapi perbuatannya tidak seperti pendeta ya, menjadi batu sandungan. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Saya melayani mama tiri saya ya. Saya layani mama tiri saya karena mama tiri saya ajak ke gereja Mandarin karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Lalu dia menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan pada saat saya pulang, mama tiri saya dibaptis. Puji Tuhan, dibaptis dan menggebu-gebu. Ini adalah orang pertama di keluarga saya, orang tua yang dibaptis. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Dan pada saat saya pulang, sesuatu terjadi. Papa saya dan ibu tiri saya berrekonsiliasi, bersatu kembali seperti teman. Dan seperti teman, bahkan dia ke istri mudanya di puncak, dan istri mudanya itu menjagai mereka. Dan pada saat saya pulang ke Indonesia lagi, orang-orang bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Mereka sekarang sudah kayak teman. Saya bilang, saya tidak melakukan apa-apa. Itu Tuhan yang melakukan. Saya hanya patuh dan hanya patuh mengikuti perintah-perintahnya, yaitu pulang ke Indonesia. Dan sejak kejadian itu saya bertanya kepada Tuhan, apa lagi? Apa luka batin saya lagi Tuhan?
Tunjukkanlah luka batin saya lagi Tuhan. Saya mau bersih. Saya mau bersih dari luka batin itu. Saya tidak mau mempunyai hati yang banyak tambelan seperti gambar yang tadi. Saya mau mempunyai hati yang bersih. Lalu Tuhan menunjukkan saya persatu ya. Lalu saya selesaikan itu satu persatu. Dan Tuhan juga menunjukkan suami saya. Ternyata saya juga luka batin kepada suami saya. Dan Tuhan menunjukkan. Dan pada saat itu, hari itu juga saya bereskan. Saya diberi pernyataan suami saya. Lalu pagi-pagi suami saya mau bekerja. Saya bilang, bisa kamu duduk di sini? Lalu kenapa? Lalu saya bilang sama dia, saya mau memaafkan engkau. Karena saya merasa, ya dulu sekali saya merasa kamu tidak mencintai saya. Dan saya merasa kamu menggunakan saya. Dan pada saat saya mengatakan itu, saya menjerit, saya menangis, saya meraung. Itu pelepasan terjadi. Karena saya mau membereskan semua, otomatis Tuhan melepaskan saya. Puji Tuhan. Dan sejak itu saya merasa free gitu dalam kehidupan saya. Saya merasa sesuatu berubah dalam kehidupan saya. Luka hati kita, luka saya sudah diselesaikan dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ya. Dan juga pada saat Tuhan memperlihatkan teman-teman saya yang menggunakan saya dan menyalahgunakan saya, dan saya telepon dia. Saya telepon dia. Saya bilang saya yang pertama saya minta maaf. Lalu dia bilang, oh kamu jangan minta maaf, saya yang minta maaf ya. Jadi kita bereskan. Kalau kita ada luka-luka batin, kita bereskan langsung ya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi, kita jangan main-main dengan luka batin. Sangat jahat dan ganas. Tidak hanya menyerang ibu-ibu, bapak-bapak juga menyerang di Kanada, menyerang banyak anak-anak. Anak zaman sekarang itu sangat sensitif ya. Hati mereka mudah terluka, terutama di Kanada. Saya nggak tahu di sini ya. Mereka mengalami luka-luka batin dengan sangat dalam, menjadi depresi yang berat dalam kehidupannya, tidak bisa menanggulanginya, mereka bunuh diri. Pada waktu itu saya pernah mencoba untuk di Kanada ada bunuh diri telepon. Jadi kalau kamu mau bunuh diri, kamu telepon itu line ya. Dan pada waktu itu saya hampir mau join ya. Lalu anak saya tidak mengizinkan saya join ke telepon line. Jadi untuk anak-anak muda, tapi memang berat kalau pada saat dia telepon, lalu kita memberi nasihat atau apa ya. Kalau dia tetap tidak dengar, dia akan bunuh diri. Kita akan merasa bersalah ya. Lagi pula dalam telepon line itu suicide line namanya, bunuh diri line ya. Kalau kita nggak boleh bicara mengenai Tuhan Yesus, kita harus memberi sesuatu sesuai, bukan mengenai Tuhan ya. Jangan biarkan hati kita penuh tambalan. Tuhan mau menyembuhkan hati yang rusak untuk menjadi hati yang sehat. Sehingga rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita akan terwujud dan tidak menghalangi doa-doa kita. Luka batin akan menghalangi doa-doa kita dan berkat-berkat kita yang Tuhan yang sudah Tuhan mau berikan. Wahyu 21 ayat 4 berkata, ini janji Tuhan, Dia akan menghapus segala air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Amin. Dan Tuhan Yesus akan memberi hati yang sehat. Dalam Ezekiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat dan hati yang sehat. Amin. 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 Luka batin atau kepahitan merupakan penyakit rohani yang harus kita buang karena akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Tema hari ini adalah pengurapan generasi. Kita merindukan kepenuhan Roh Kudus. Pertama-tama kita harus membuang kepahitan itu, luka batin itu, dan pikiran. Kita akan membuat luka batin itu jauh untuk kita bertumbuh, berjalan menuju rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saya mau mengundang kita di sini yang untuk datang ke altar. Apapun apapun luka-luka batin atau kepahitan yang Anda alami dalam kehidupan Anda, datang ke altar, serahkan semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Serahkan semuanya. Dan setelah itu juga bereskan besok atau minggu depan, bereskan kepada orang-orang yang mungkin Anda rasa telah menyakitkan hati kita. Ya, mari kita datang ke altar. Bagi orang-orang, bagi kita yang merasa kita telah luka.